Halo anak-anak, selamat datang dan bertemu kembali di Ruang Biologi. Pada hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Adapun capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem, dan interaksi antara komponen serta perubahan lingkungan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu melalui media pembelajaran berbasis video, peserta didik dapat menganalisis persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia secara kolaboratif, kreatif, komunikatif, berpikir kritis, serta sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Untuk pertemuan pertama pada hari ini, akan ada 2 indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, mengidentifikasi berbagai tingkatan keanekaragaman hayati, dan yang kedua, menganalisis persebaran keanekaragaman hayati, yaitu flora dan fauna di Indonesia. Pernahkah anak-anak mendengar istilah keanekaragaman hayati sebelumnya? Kalau pernah, menurut anak-anak, apa itu keanekaragaman hayati? Nah, keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Jadi, pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Nah, setelah anak-anak telah mengetahui apa itu keanekaragaman hayati, sekarang kita akan mengupas lebih jauh tentang tingkatan keanekaragaman hayati. Nah, untuk tingkatan keanekaragaman hayati terdiri atas 3, yaitu tingkat gen, tingkat spesies atau jenis, dan tingkat ekosistem. Yang pertama adalah tingkat gen. Keanekaragaman pada tingkat gen disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Nah, ternyata keanekaragaman pada tingkat gen ini memiliki ciri-ciri yang bisa dibedakan loh. Di antaranya yaitu memiliki variasi, nama ilmiah yang sama, serta memiliki perbedaan morfologis yang tidak terlalu mencolok. Contohnya, pada tumbuhan kita bisa temukan pada mangga dengan nama latinnya yaitu Mangifera indica, di mana memiliki beberapa varietas, yaitu ada mangga arum manis, mangga mana lagi, mangga golek, dan varietas mangga lainnya. Sedangkan pada hewan, kita bisa temukan pada kucing dengan nama latin Felis catus yang terdiri atas ras kucing Anggora, kucing Persia, kucing Sphinx, dan ras kucing lainnya. Yang berikut adalah tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies atau jenis ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam suatu genus atau famili yang sama di suatu tempat. Contohnya, yang pertama pada tingkatan genus. Di sini, dari kelompok tumbuhan kita ada temukan genus citrus, di mana ada jenis jeruk bali atau Citrus maxima, ada jeruk nipis atau Citrus arunatifolia, dan ada jeruk manis atau Citrus nobilis. Dan pada kelompok hewan kita temukan pada genus Bos yang terdiri atas sapi berpunuk atau Bos indicus, dan ada sapi potong dan sapi perah di Eropa atau Bos taurus. Kemudian pada tingkatan famili, pada kelompok tumbuhan ada famili Poaceae yang terdiri atas padi atau Oryza sativa, ada jagung atau Zea mays, dan ada alang-alang atau Imperata clindiricale. Sedangkan pada kelompok hewan ada famili Conidae yang terdiri atas serigala atau canis, dan rubah atau Lycalopex. Dan tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan ekosistem. Nah, tingkatan ekosistem terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan,
intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dan tentunya pada tingkatan ekosistem terdapat berbagai interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik serta antar komponen biotik. Contoh keanekaragaman pada tingkat ekosistem yaitu ekosistem hutan hujan tropis yang ditumbuhi beragam pohon, liana, dan epifit serta hewan yang hidup di dalamnya, serta ekosistem savana yang terdiri atas padang rumput dan juga beberapa pohon-pohon tinggi. Nah, anak-anak, jadi itu adalah 3 tingkatan yang terdapat pada keanekaragaman hayati. Kita masuk ke materi yang berikut, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, namun sebelum kita melangkah lebih jauh terkait materi ini, terlebih dahulu, mari kita saksikan bersama video keanekaragaman hayati di Indonesia berikut ini. Keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting bagi kehidupan. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem sehingga dapat mempengaruhi komunitas organisme, perkembangan, dan stabilitas ekosistem. Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu negara mega biodiversity. Sebutan ini didukung oleh keadaan alam di Indonesia dengan iklim tropis yang menjadi habitat yang cocok bagi berbagai flora dan fauna. Hal ini menjadikan keanekaragaman hayati atau biodiversitas di Indonesia menjadi terhitung sangat tinggi. Berdasarkan geografis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya, Indonesia berada di daerah tropis. Daerah tropis memiliki ciri khas di mana suhu rata-rata antara 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Dengan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 700 sampai 7000 mm per tahun dan memiliki tanah yang cukup subur karena pelapukan batuan induk cukup cepat terjadi. Indonesia juga terletak di antara 2 rangkaian pegunungan muda yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Berdasarkan hal ini, Indonesia sering sekali disebut sebagai negara Ring of Fire. Banyaknya gunung api yang ada di Indonesia menyebabkan tanah yang ada menjadi subur, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Keadaan abiotik yang sangat bervariasi ini membuat Indonesia kaya akan jenis flora dan fauna. Indonesia memiliki 10% jenis tanaman dari seluruh spesies tanaman yang ada di dunia, 16% spesies herpetofauna, 12% spesies mamalia, dan 17% spesies burung di dunia. Sejumlah spesies pun bersifat endemik, yang artinya spesies tersebut hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan di wilayah manapun di seluruh dunia. Contoh flora dan fauna endemik di Indonesia antara lain burung cendrawasih di Papua, burung maleo di Sulawesi, komodo di Taman Nasional Komodo, anoa di Sulawesi, Rafflesia arnoldi yang tersebar di Pulau Sumatera. Setelah menyimak video tadi, mari kita bahas lebih jauh tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama adalah persebaran flora di Indonesia. Jenis tumbuh-tumbuhan di Indonesia diperkirakan berjumlah 25.000 jenis atau lebih dari 10% dari flora dunia. Tidak kurang dari 40% adalah endemik atau hanya terdapat di Indonesia dan tidak terdapat di tempat lain. Nah, beberapa jenis tumbuhan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, ada Rafflesia arnoldi yang termasuk jenis flora endemik dari Indonesia. Yang kedua, ada anggrek bulan. Yang ketiga, ada anggrek hitam. Yang berikut, ada cendana yang juga termasuk endemik di Indonesia. Yang berikut ada kenari dan juga salak. Yang berikut adalah persebaran fauna di Indonesia. Nah, untuk persebaran fauna ini dibagi ke dalam 3 daerah, yaitu yang pertama, daerah oriental. Untuk ciri-ciri dari daerah oriental ini yaitu memiliki jenis mamalia yang berukuran besar,
Contohnya yaitu harimau Sumatera. Yang kedua, warna bulu burung umumnya kurang menarik tetapi memiliki kicauan yang bagus. Contohnya yaitu burung rangkong. Dan yang ketiga, banyak terdapat jenis hewan primata, contohnya yaitu orang hutan. Daerah persebaran yang kedua yaitu Australian. Nah, untuk ciri-ciri dari daerah persebaran ini yaitu memiliki mamalia yang berukuran kecil dan berkantong. Contohnya yaitu ada hewan kanguru. Dan untuk warna bulu burung itu pada umumnya adalah menarik atau beragam. Contohnya yaitu burung cendrawasih. Dan daerah yang berikut adalah daerah peralihan yang memiliki ciri khusus yang beda dari daerah oriental dan daerah Australian dengan beberapa spesies jenis hewan diantaranya yaitu komodo, ada burung maleo, dan ada rusa. Nah anak-anak, sekian materi kita untuk hari ini tentang keanekaragaman hayati yang terdiri atas 2 submateri yaitu terkait tingkatan keanekaragaman hayati dan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk menguji sejauh mana pemahaman anak-anak terkait pembelajaran hari ini, silakan mengerjakan kuis yang diakses melalui barcode berikut ini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.